Jadi belakangan ini ekonomi gue emang lagi susah banget. Nyari kerjaan kesana dan kemari cuma buat nyari sesuap makan dan bayar SPP kuliah gue yang udah nunggak 2 semester. Semuanya udah ada di ujung dan gue udah hampir putus asa buat ngelanjutin kuliah ini sampai tiba-tiba ada bunyi notif dari HP gue. Ada seseorang yang balas story Instagram gue yang bahas curhat nyari kerjaan. Setelah gue perhatiin, dia adalah Adi, temen SD gue yang udah cukup lama gak berinteraksi sama gue. Dia bilang dia punya kerjaan dan tanpa ragu gue langsung OTW ke rumahnya. Kerjaannya simpel banget, jagain adek ceweknya yang masih kecil yang lagi sakit karena dia dan orang tuanya harus pergi keluar kota untuk 1 malam. Pas pertama kali sampai di sana, gue cukup kagum karena rumahnya super mewah bak sebuah istana. Model rumahnya klasik, jadi beneran kerasa kayak masuk ke kerajaan di zaman dulu. Gue datang pas ketika Adi udah siap-siap pergi di mobil mewahnya. Saat itu jam 7 malam dan pesawatnya terbang 30 menit lagi. Gue salam dan sapa sebentar sama dia. Dia ngasih tahu di mana kamar adiknya, nama adiknya yaitu Anita, dan ngasih gue secari kertas. Dia pun pergi keluar. Alhamdulillah, kata gue dalam hati. Akhirnya dapat kerjaan juga dan gak nyangka ongkosnya sebesar ini. Jagain orang sakit semalaman dan dibayar 5 juta. Gue keliling rumah sampai gue ngelewatin kamarnya Anita, adiknya si Adi. Kamarnya ini benar-benar beda dari yang lain. Pintunya kelihatan lebih kumuh dan kotor. Bau-bau gak enak pun muncul ketika gue dekat ke pintu kamarnya. Gue mau coba ketok tapi inget kalau dia lagi sakit. Jadi gue berusaha nggak peduli dan tetap lanjutin perjalanan gue keliling rumah. Setelah 20 menitan gue udah mulai capek. Gue buka kulkas dan ambil banyak cemilan. BTW gue boleh ngelakuin ini ya, bahkan disuruh sama si Adi. Gue boleh nonton film sepuasnya dan makan cemilan sepuasnya. Gue duduk di sofa mewahnya dan nyalain TV besarnya. Gue pilih series TV kesukaan gue di Netflix dan mulailah menonton. Brak. Gue loncat terkaget di atas sofanya. Ada suara barang-barang yang berjatuhan dari kamarnya Anita. Gue bangun dan mengarah ke sana. Semakin gue dekat, semakin gue ngerasa kalau kayaknya barang-barang ini sengaja dibanting-banting. Ada suara gelas pecah, bangku dilempar, dan sebagainya. Gue ngerasa mungkin si Anita marah kalau kakak dan mamahnya pergi tanpa ngajak dia. Tok. Anita, kamu kenapa nih? Suara bantingan barangnya pun berhenti. Terdengar suara langkah kaki bergerak mendekati pintu tempat gue berdiri. Gue coba sapa sekali lagi dengan lembut. Nita, kamu kenapa? Duk. Suara Anita gebukin pintu dari dalam. Bulu kuduk gue langsung merinding dan gue mundur perlahan ke belakang. Duk. Suara itu muncul lagi dan kali ini lebih keras. Duk. Kayu-kayu di pintunya mulai bengkok seakan mau jebol. Gue lari ke ruang tamu dan buka laptop gue untuk searching tentang penyakit yang membuat seseorang jadi kayak Anita. Ketika gue nyalain laptop, ternyata laptop gue masih dalam posisi ngebuka file skripsi yang udah selesai gue kerjain. Karena gue ngerjainnya pakai AI bikin skripsi gratis di skripsilagi.com. Gue ngerjain skripsi gue full pakai AI gratis dari skripsilagi.com. Semuanya ada dan lengkap mulai dari bikin bab 1 sampai bikin bab 5. Nah, di sini gue mau contohin buat uji tes bab 4 skripsi gue. Gue cuma butuh masukin data-data gue dan klik kirim dan tuh, udah deh. Semua hasilnya ini bisa lu parafrase dulu atau buat ulang atau langsung aja lu copy paste ke skripsi lu. Udah deh, selesai. Linknya ada di bio ya. Setelah 10 menitan gue searching sambil diteror dengan suara ketukan pintu Anita, gue menemukan bukan artikel yang bahas tentang penyakit medis, tetapi artikel yang ngebahas tentang pesugihan dan sebagainya. Duk. Suara kayu dijebol dan kayaknya setengah dari pintu udah kebuka. Gue bingung mau ngapain dan pastinya nggak berani buat lihat ke arah kamarnya. Duk. Gue nyerah dan niat mau telepon Adi. Gue rogoh kantong gue buat ngambil HP dan kagetnya gue baru teringat dengan secari kertas yang dikasih Adi tadi. Gue buru-buru buka kertas itu dan baca tulisannya. Nomor 1, sebelum jam 9 malam, kunci semua pintu terutama kamarnya Anita. Matikan semua lampu kecuali ruangan depan kamar Anita, lampu di lorong ke arah dapur, dan lampu dapur. Gue berhenti sebentar dan lihat jam, ternyata udah jam 9.20. Gue lanjut baca suratnya. Nomor 2, Anita akan teriak dan banting-banting barangnya. Tapi tenang, dia nggak akan bisa kemana-mana selagi kamu tidak mengganggunya dengan menegurnya. Nomor 3, pergi ke kamar tamu di lantai atas dan kunci pintunya rapat-rapat. Tidurlah di sana sambil memakai headset yang sudah disediakan untuk meredam suara kericuhan Anita. Nomor 4, dan apabila kamu lupa untuk mengunci semua pintu dan mematikan lampu sebelum jam 9, lakukan sebaliknya. Buka semua pintu kecuali pintu kamar Anita. Matikan lampu hanya yang di depan kamar Anita, lorong, dan dapur saja. Chat ke WA Adi, nanti Adi akan datang dan nenangin situasi. Anita akan berusaha keluar dari kamarnya mulai saat itu. Maka cepatlah ke dapur dan sembunyi di bawah laci kitchen set. Jantung gue mau copot pas baca surat itu. Suara ketukan pintunya terus terdengar, namun kali ini duk. Brak. Gue lempar kertas itu dan memberanikan diri untuk melihat ke arah kamar Anita. Bolong. Pintunya berhasil dibobol dan kayaknya Anita berhasil keluar dari kamarnya. Semua kaki gue lemes. Gue mau ngelakuin yang sesuai perintah di kertas juga nggak sempat saking paniknya gue. Akhirnya gue cuma buka kunci pintu depan untuk Adi masuk nolongin nanti. Dan dari depan pintu gue bisa ngeliat dengan jelas bayangan sesuatu lagi jalan di lantai 2 yang mengarah turun ke lantai 1. Bayangan itu berhenti sebentar seakan-akan melihat kehadiran gue. Lalu dia berjalan cepat menuju ke lantai bawah. Gue pun lari ke lorong dan menuju dapur, cari laci paling nyaman untuk gue masuki. Lalu gue masuk laci dan tahan laci itu dari dalam. Plak.
plak suara langkah kaki mendekati gue. Tubuh gue banjir keringat dingin. Gue bisa ngerasain kalau dia jongkok tepat di depan pintu laci gue. Gue ngintip dari sela-sela laci dan ternyata dugaan gue benar. Dia bukanlah adiknya Adi, apalagi adik perempuan. Dia adalah sosok hitam besar, badannya berbulu, taringnya panjang, dan kedua mata merahnya menatap gue dari sela-sela. Duk duk, dia ngetok pintu laci gue dan gue cuma bisa nahannya sekuat tenaga gue. Duk duk duk, gue begitu panik sehingga pikiran gue udah kemana-mana. Duk duk duk, pesugihan, bukannya itu untuk bikin kaya. Duk duk duk, gue sengaja disuruh nonton film dan nyemil dulu supaya baca suratnya telat. Duk duk duk, ternyata gue kesini bukan untuk mencari sesuap makan, tapi gue kesini untuk dijadikan makanannya.